Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini kami ingin menyajikan info penting untuk P1, P2, P3 yang belum lolos menjadi ASN P3K terkait dengan data terbaru di info GTK Bapak Ibu ya. Jadi hari ini untuk info GTK itu sudah normal Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan. Segera Bapak Ibu cek data terbaru. Kalau misalkan ada perubahan data atau ada data yang salah, Bapak Ibu bisa langsung memperbaiki melalui masing-masing operator sekolah ya, di aplikasi Dapodik tentunya. Jadi P1, P2, P3, P4 yang tanpa penempatan wajib validkan data di info GTK nantinya agar Bapak Ibu bisa resume di portal SSCASN P3K 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi seputar P3K Guru. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman info GTK Bapak Ibu di Google. Jadi Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu login di info GTK ya, masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh operator sekolah. Jadi langsung saja diklik di sini info GTK, maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu silakan masukkan username, password dan masukkan kode keamanan ini ya di kolom yang paling di bawah. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui untuk bisa login di info GTK itu harus menggunakan user dan password yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu ya. Email dan password yang terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa username-nya atau sudah tidak bisa login lagi di info GTK, Bapak Ibu bisa meminta bantuan daripada operator sekolah untuk membantu login ke akun info GTK Bapak Ibu. Kenapa begitu pentingnya informasi ini? Kami harapkan agar P1, P2, P3 yang tanpa penempatan di tahun 2022 kemarin lakukan langkah awal, yaitu dengan memperbaiki data-data yang ada di aplikasi Dapodik Bapak Ibu. Karena data-data yang ada di Dapodik itulah nantinya yang akan ditarik ke servernya Panselnas atau SSCASN tahun 2023. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa login di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa login di PTK Datadik. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa login di info GTK, maka Bapak Ibu bisa mencoba login menggunakan SSO ya. Jadi ada juga akun masing-masing individu yang terdaftar di Dapodik, itu Bapak Ibu bisa login ke dalamnya Bapak Ibu ya. Nah, tentu seperti itu ya dengan menggunakan PTK Datadik. Tapi lebih bagus kalau Bapak Ibu login di info GTK langsung. Jadi ini adalah contoh penampakan data individu guru ya, guru honorer yang ada di info GTK 2023 Bapak Ibu. Jadi di sini untuk identitas pegawai Bapak Ibu harus perhatikan terutama di bagian nama ya. Di bagian nama Bapak Ibu perbaiki dengan jenis PTK ya, jenis PTK Bapak Ibu, karena itu yang menentukan sekali verbal ijazah Bapak Ibu valid atau tidak, dan itu sangat menentukan Bapak Ibu bisa resume nantinya di SSCASN tahun 2023 ini. Kemudian di sini juga Bapak Ibu perlu perhatikan, nah ini ya identitas pegawai Bapak Ibu, mulai dari nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kepegawaian, nomor SK pengangkatan ya. Nomor SK pengangkatan dengan tanggal pengangkatan itu penting sesuai dengan data yang sebenarnya Bapak Ibu, karena akan terhitung masa kerja Bapak Ibu di situ ya. Jadi tanggal pengangkatan Bapak Ibu sebagai guru harus benar-benar benar ya, harus betul-betul tepat, karena itu sangat menentukan masa kerja dan pengabdian Bapak Ibu selaku guru honorer ya, dan itu sangat penting ya. Itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini memang ya, dari kemarin kami sudah mendapatkan informasi bahwa untuk hasil validasi ya itu sudah masuk Bapak Ibu. Jadi untuk data terbaru guru di info GTK itu sudah masuk ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cek
info GTK-nya masing-masing. Kalau datanya masih data orang, silahkan clear history dan login ulang. Nah, terkadang Bapak Ibu ya, kalau kita cek info GTK, justru yang keluar datanya itu adalah orang lain. Nah, Bapak Ibu tidak usah panik kalau seperti itu ya. Bapak Ibu tidak usah panik. Kenapa admin katakan tidak usah panik? Sisa Bapak Ibu lakukan clear history di browser Bapak Ibu. Setelah itu logout dengan sendirinya. Kemudian nantinya Bapak Ibu bisa langsung login ulang di info GTK tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, jadi silakan dicek. Jadi kalau misalkan intinya ada data yang bermasalah, misalkan jenis PTK Bapak Ibu tidak sesuai, jam mengajar Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Bapak Ibu punya kesempatan untuk memperbaiki. Atau verbal ijazah Bapak Ibu bermasalah, Bapak Ibu punya kesempatan untuk segera memperbaiki. Intinya karena hasil validasi data terakhir dan data terbaru ini sudah masuk, maka Bapak Ibu P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan segera cek datanya dan perbaiki yang bisa diperbaiki. Nah, di sini terutama ini Bapak Ibu ya, verbal ijazah ya. Jadi pastikan untuk verbalnya Bapak Ibu wajib ya keterangannya itu adalah verbal selesai. Kalau verbalnya masih menunggu pemeriksaan, maka harus dipantau terus Bapak Ibu ya. Karena verbal ijazah ini pasti akan terkoneksi dengan SSCASN 2023. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu atasi atau perbaiki mulai dari sekarang ya. Jadi status verbal itu wajib untuk selesai Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini yang paling penting juga adalah jenis PTK yang sesuai dengan ijazah yang linear yang tervalidasi. Jadi kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah guru kelas SD, maka nantinya jenis PTK yang ada di Dapodik dan di Info GTK itu adalah guru kelas. Kenapa bisa guru kelas? Karena itu melihat atau mengikuti ijazah terakhir guru yang terdapat di Dapodik seperti itu. Sekalipun misalkan ijazah Bapak Ibu ini adalah PGSD, kemudian di sekolah Bapak Ibu itu Bapak Ibu hanya mengajar sebagai mulok ataupun mengajar bahasa Inggris, karena sudah tidak ada lagi kelas yang kosong, tetap Bapak Ibu jenis PTK-nya itu wajib guru kelas. Saya ulangi, tetap jenis PTK-nya itu harus guru kelas dan verbal Bapak Ibu harus selesai. Karena kalau bermasalah ini dua, Bapak Ibu itu akan kesulitan resum nantinya. Percaya saja sama admin ya, Bapak Ibu tidak akan bisa resum ya. Jadi begitu pentingnya video ini, silahkan Bapak Ibu praktekkan mulai dari sekarang ya, seperti itu supaya data Bapak Ibu itu aman ya. Nah, di sini sebenarnya dari beberapa bulan lalu memang sudah diposting oleh Ibu Hasna selaku Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta. Di sini dikatakan persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023 Bapak Ibu ya. Untuk P1, P2, P3 sudah terkunci datanya. Jadi untuk data P1, P2, P3 itu sudah terkunci datanya. Jadi intinya perbaiki data Dapodik ya. Perbaiki data Dapodik. Jika guru SD harus jadi wali kelas Bapak Ibu ya, sekalipun Bapak Ibu tidak pegang kelas. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus betul-betul Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian lanjut lagi, ini adalah penampilan ya terkait dengan cara login di Info GTK tahun 2023, dan ini data yang masih kosong, ini masih error kemarin, tapi sekarang data-data yang seperti ini sudah terisi semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, silahkan login di login di Info GTK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.